Ada 3 cara cepat pintar membuat martabak. Yang pertama, belajar sendiri dari tutorial-tutorial YouTube atau dari media sosial lainnya. Yang kedua, menjadi karyawan pedagang martabak 3-5 tahun, mentalmu pasti terasah. Dan yang ketiga, ini yang paling top, tidak buang-buang waktu dan tidak buang-buang tenaga. Ikut kursus membuat martabak. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya langsung menjadi jagoan. Tetapi jangan patah semangat dulu jikalau belum ada waktu untuk ketiga hal itu. Ikutin saja tutorial ini dari awal sampai terakhir. Anda juga pasti bisa membuat martabak yang seperti ini. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, air 300 ml dan kita tuang ke dalam wadah yang sudah disiapkan dan kita sisakan sedikit. Masukkan garam seujung sendok teh, susu bubuk 1 sendok teh penuh, pewarna makanan warna kuning telur 2 tetes, lalu kita aduk-aduk sampai larut dengan baik. Dan sekarang masukkan tepung terigu protein sedang 250 gram dan kita masukkan 2 kali tahap. Dan kita aduk-aduk sampai tepung terigu ini basah semuanya. Kemudian kita masukkan tepung terigu yang masih sisa tadi. Kita masukkan semuanya dan kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk sampai seluruh tepungnya basah. Dan kalau sudah basah semuanya seperti ini, lalu kita akan mengadon dengan cara keruk adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Kira-kira seperti ini ya, seperti yang terlihat di video ini. Nih saya bersihkan dulu pinggir-pinggirnya ini, supaya seluruh tepungnya nanti bisa teraduk dengan baik. Oke, kita aduk-aduk lagi. Ya, kita lakukan tindakan yang seperti ini sampai adonan ini menjadi halus, lembut, dan elastis. Dan bagi teman-teman yang punya mixer di rumah, adonan ini bisa juga diaduk-aduk dengan memakai hand mixer supaya tidak begitu capek. Oke, setelah adonan ini sudah mulai halus ya kelihatannya, udah mulai lembut ya, tapi belum lembut banget. Kita teruskan aja dulu untuk mengadonnya sampai kita bisa mendapatkan hasil yang tepat. Kita lihat dulu adonannya ya. Ini ya, sudah mulai lembut. Lalu masukkan gula pasir 50 gram dan 1 butir kuning telur. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk ya. Dengan penambahan gula dan telur ini atau kuning telur ini membuat adonan ini semakin lembut. Ini terasa di tangan saya ketika saya mengaduknya. Nah, ini adonannya semakin halus ya, tetapi masih agak kental. Lalu saya tambahkan air yang sisa tadi, saya habiskan semua dan diaduk-aduk lagi. Nah, ini adonannya jadi lebih halus ya. Kemudian adonan ini kita akan tutup dan diistirahatkan sampai 2 jam. Dan setelah masa istirahatnya sudah selesai, lalu saya berikan soda kue 1/4 sendok teh. Kemudian saya tambahkan lagi setengah dari ukuran pertama tadi. Dan dilarutkan dengan air sedikit saja ya, jangan banyak-banyak supaya adonannya nanti tidak keenceran. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai pengembang ini tercampur baik dengan adonan. Dan adonan ini sudah siap untuk dipanggang.
Yuk kita ke dapur. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya dengan memakai api besar. Dan perlu diperhatikan ya trik pengapiannya ini. Kemudian teteskan air di pinggir loyangnya. Dan ini menandakan kalau loyangnya sudah panas optimal. Nah, kemudian apinya kita kecilkan kembali. Kucek-kucek adonan sebagai persiapan untuk kita mau menuang. Dan kemudian tuang adonannya ke dalam loyang. Tebalnya kira-kira 2-4 mm dari dasar loyang. Dan bentuk pinggiran martabaknya. Dan besarkan kembali apinya. Trik-trik seperti ini perlu diperhatikan ya, jangan diabaikan. Karena di dalam membuat martabak ini tidak hanya tergantung pada resepnya. Tetapi trik-trik inilah yang sering terabaikan sehingga banyak pemula yang jadi gagal karena hanya tergantung pada resep saja. Oke, kita kembali ke adonannya. Nah, adonan ini mengembang ya. Naik ke atas dengan memunculkan gelembung-gelembung. Dan kalau gelembung-gelembungnya sudah hampir merata, lalu kita taburkan gula di permukaan martabaknya. Kemudian, kita kecilkan kembali apinya. Lalu kita tutup dan beri celah uap panasnya ya, supaya pembentukan gelembung-gelembung di permukaan martabaknya masih berlanjut. Kemudian kita tunggu kira-kira 1-2 menit dan dibuka. Kita lihat, nah pori-porinya sudah terbentuk lengkap dan hampir kering. Dan tutup kembali dengan full. Nah ini kita tunggu kira-kira 20-30 detik. Lalu kita buka. Lihat, martabaknya sudah matang sempurna dan dengan cepat diangkat dari loyangnya. Taruh di atas telenan. Dan kemudian kita tutup. Supaya martabaknya nanti jadi lembut ya. Kira-kira 30 detik saja. Kemudian kita buka dan segera beri margarin di permukaan martabaknya. Kalau mau martabaknya lebih berlemak, berikan saja margarin sampai 2 sendok makan ya. Nah, ini dia martabaknya. Lembut ya, lentur, tidak kaku. Dan berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Nggak harus seperti ini ya. Di sini saya menggunakan toppingnya dari crumble Oreo. Berikan susu kental manis di atasnya lagi. Dan sekarang kita akan lipat martabaknya. Dan berikan margarin di kulit luar martabaknya supaya tambah lembut ya. Oke, kita putar martabaknya. Dan ini dia, martabaknya sudah jadi. Bagus ya, seratnya merata. Tidak ada bagian-bagian yang bantat. Gimana? Mudah kan cara membuat martabaknya? Yang penting ikuti langkah-langkahnya, pasti bisa. Tetapi kalau teman-teman mau tahu dengan cara yang paling singkat, kami juga menyiapkan kursus atau bimbingan private secara online. Dan kami membimbing sampai Anda bisa. Tidak perlu Anda buang-buang waktu untuk menjadi karyawan pedagang martabak dulu. Capek deh, habis tenaga dan habis waktu. Di sini, sebaik Anda bisa, langsung bisa menjadi pedagang. Langsung produktif. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.